Pernahkah kamu menatap langit malam dan merasa bahwa semua yang kamu lihat itu adalah keseluruhan alam semesta? Ribuan bintang, cahaya redup yang berkilau, galaksi samar yang tertangkap teleskop. Terasa luas, terasa tak terbatas. Tapi, bagaimana jika semua itu hanyalah sebagian kecil saja? Dalam ilmu kosmologi, ada istilah yang disebut alam semesta teramati. Ini adalah bagian alam semesta yang cahayanya sempat mencapai bumi sejak awal waktu. Semua galaksi yang kita lihat melalui teleskop milik NASA masih berada di wilayah ini. Diameternya sekitar 93 miliar tahun cahaya. Angka yang terdengar mustahil untuk dibayangkan. Namun yang mengejutkan adalah 93 miliar tahun cahaya bukanlah ukuran seluruh alam semesta. Itu hanyalah batas penglihatan kita. Batas seberapa jauh cahaya sempat berjalan menuju bumi sejak alam semesta lahir. Alam semesta sendiri diperkirakan bermula dari peristiwa besar yang kita kenal sebagai Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Dari titik yang sangat panas dan padat, ruang dan waktu mulai mengembang. Dan sejak saat itu, alam semesta tidak pernah berhenti berkembang. Mungkin kamu bertanya, jika usia alam semesta hanya 13,8 miliar tahun, mengapa diameternya bisa mencapai 93 miliar tahun cahaya? Jawabannya terletak pada satu hal yang sangat menakjubkan. Ruangan itu sendiri mengembang. Bayangkan adonan roti yang sedang mengembang di dalam oven. Di dalamnya ada kismis-kismis kecil. Saat roti membesar, setiap kismis akan saling menjauh. Bukan karena kismis itu bergerak, tetapi karena adonannya yang mengembang. Begitulah cara kerja kosmos. Galaksi-galaksi tidak sekedar bergerak menjauh, ruangan di antara mereka yang terus meregang. Cahaya dari galaksi yang sangat jauh mungkin telah melakukan perjalanan miliar tahun menuju kita. Namun selama perjalanan itu berlangsung, ruangan di antaranya ikut bertambah luas. Itulah sebabnya jaraknya sekarang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Yang lebih mencengangkannya lagi, ada bagian alam semesta yang mengembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sekilas ini terdengar melanggar hukum fisika. Bukankah menurut teori relativitas yang dijelaskan oleh Albert Einstein, tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya? Benar, tidak ada benda yang bisa bergerak menembus ruang lebih cepat dari cahaya. Tetapi dalam kasus ini, yang mengembang bukan bendanya, melainkan ruang itu sendiri, dan hukum fisika mengizinkannya. Artinya, ada galaksi-galaksi yang saat ini menjauh dari kita begitu cepat, sehingga cahaya yang mereka pancarkan hari ini tidak akan pernah sampai ke bumi, bukan besok, bukan 1 miliar tahun lagi, tidak akan pernah. Mereka ada, tetapi mereka secara permanen terputus dari kita. Dalam kosmologi, batas ini dikenal sebagai cakrawala kosmik. Ini adalah garis imajiner yang menandai sejauh mana kita bisa menerima informasi dari alam semesta. Di luar batas itu, mungkin masih ada galaksi, bintang, bahkan struktur kosmik raksasa yang belum pernah dan mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Dan disinilah semuanya menjadi semakin misterius. Beberapa model kosmologi modern menunjukkan bahwa alam semesta bisa saja jauh lebih besar dari bagian yang bisa kita amati. Bahkan mungkin tak terbatas. Pengamatan terhadap radiasi latar belakang kosmik oleh misi seperti satelit milik Eropa menunjukkan bahwa struktur besar alam semesta tampak sangat datar. Jika benar-benar datar dalam skala kosmik, ini membuka kemungkinan bahwa alam semesta tidak memiliki tepi. Bayangkan berdiri di tepi pantai dan mengira lautan berhenti di garis cakrawala. Padahal laut itu terus membentang ribuan kilometer di luar pandanganmu. Begitulah posisi kita di kosmos. Apa yang kita sebut seluruh alam semesta mungkin hanyalah sebuah gelombang kecil di tengah sesuatu yang jauh lebih luas. Bisa jadi di luar batas pengamatan kita, terdapat wilayah-wilayah kosmik dengan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dunia-dunia yang tak pernah tersinari cahaya dari galaksi kita, dan kita tidak pernah tahu seperti apa wujudnya. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang diri sendiri. Dulu manusia mengira bumi adalah pusat segalanya, lalu kita sadar bahwa bumi hanyalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Kemudian kita tahu bahwa matahari hanyalah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi kita, dan galaksi kita sendiri hanyalah satu dari triliunan galaksi di alam semesta. Sekarang kita dihadapkan pada kemungkinan bahwa bahkan alam semesta teramati pun bukanlah keseluruhan.
Kita hidup di potongan kecil realitas kosmik, sebuah fragmen dari sesuatu yang mungkin jauh melampaui imajinasi. Namun di tengah semua keterbatasan itu, ada satu hal yang luar biasa. Di sudut kecil alam semesta ini, di planet kecil bernama Bumi, muncul makhluk yang mampu bertanya tentang asal-usul kosmos. Makhluk yang mampu menghitung usia alam semesta, mengukur ekspansinya, dan memikirkan apa yang ada di luar cakrawala kosmik. Kita mungkin bukan pusat alam semesta, bahkan mungkin bukan penontonnya secara utuh, tetapi kita adalah bagian darinya, dan kesadaran itu sendiri adalah salah satu hal paling menakjubkan di seluruh kosmos. Mungkin alam semesta jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat, dan mungkin misterinya itulah yang membuatnya begitu indah.